nih? Bu Epa, alhamdulillah baik Bu. Gimana kabarnya Bu Epa juga? Alhamdulillah baik juga Pak. Saya mau nanya nih, Pak Lala ada waktu nggak hari ini? Kalau sekarang banget saya ada waktu Bu. Kebetulan lagi tidak ada jam mengajar. Emangnya ada apa Bu Epa? Ini Pak, saya sedang ada sedikit permasalahan. Nih saya Mm-mm, pingin sharing-sharing nih sama Bapak. mm-mm. Kira-kira apa nih yang Ibu harapkan dari sharing kita saat ini? Ya mudah-mudahan sih setelah sharing-sharing masalah saya ada solusinya ya Pak ya. Oh gitu Bu. Memangnya Bu Epa sedang ada masalah apa ya? Boleh diceritakan Bu. Begini Pak, Mm, jadi akhir-akhir ini saya sedang berada pada kondisi yang kurang semangat untuk mengajar ya Pak. Terutama ini di kelas 12 IPA 1 Pak. Ini banyak anak-anak yang telat mengumpulkan tugas. Kemudian ada anak yang sering bercanda, ngobrol. Sudah saya tegur tapi tidak ada perubahan. Kemudian juga udah ada yang segitiga restitusi ya, di mm-mm. restitusi tapi tetap aja masih begitu. Jadi saya harus mengingatkan terus gitu tentang keyakinan kelasnya. Nah, oleh karena itu ya saya jadi males masuk ke kelas itu. Bahkan saya jadi sering terlambat masuk ke kelas dan karena hal tersebut mungkin ada anak yang mengadukan hal ini kepada kepala sekolah sehingga akhirnya saya mendapatkan peringatan dan panggilan dari kepala sekolah. Dan hal itu membuat saya berada pada kondisi yang kurang nyaman gitu, Pak. Oh gitu. Nah, sebenarnya nih, apa sih yang membuat ibu ya kurang semangat kalau tadi mengajar di kelas berapa tadi 12 IPA 1 Bu? 12, IPA iya 1 ya. 12 satu. Bahkan ibu sering terlambat ya kalau masuk ke kelas itu ya Bu ya. Iya, Ada apa itu iya sebenarnya betul Bu? Pak. Mm, Nah, begini Pak ceritanya, mm, Bapak kan tahu ya kalau biologi itu kan banyak sekali hafalannya, banyak materi, banyak hafalan, sehingga siswa itu jadi males, apalagi siswa yang literasinya kurang. Nah, keadaan ini memang menjadi tantangan sih ya, tantangan tersendiri dalam mengajar biologi di kelas. Nah, namun keadaan ini akan diperparah dengan rendahnya siswa dalam mengerjakan tugas. Jadi mereka tuh males mengerjakan tugas, males membaca gitu, males untuk belajar gitu intinya. Dan khususnya di kelas 12 IPA 1 ini gitu, Pak. mm. Oke baik Bu, saya turut prihatin atas permasalahan yang ibu alami. Sebelumnya ibu itu tidak sendirian Bu, sebenarnya banyak juga teman-teman kita yang merasa seperti itu dan mungkin memiliki kesulitan yang sama. Mungkin untuk saat ini nih ya Bu, bagaimana kita mencari solusi untuk permasalahan ini. Oke, mungkin sekarang kita bisa sama-sama fokus untuk mencari solusi untuk permasalahan ini dan kita flashback ke belakang agar tujuan ibu menjadi guru kembali ke hal yang sesungguhnya. Ingat kan ibu pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang Ing Arso, Suntulodo, Ing Madyo, Mangun Karso dan Tutwuri Handayani. Masih ingat kan ya Bu Epa ya? Iya Pak, saya ingat itu Pak. Itu semboyan dari Bapak pendidikan kita yang menjadi dasar sih bagi guru untuk menjadi teladan bagi anak-anak ya Pak ya. Jadi pada awalnya saya juga ingin menjadi guru itu karena suka ya sama biologi. Sebenarnya sih awalnya pengennya masuk ke kedokteran ya, tapi karena lain suatu hal tidak sampai sehingga saya memutuskan untuk menjadi seorang guru biologi aja karena relevan gitu dengan kedokteran itu. Jadi ya keputusan saya memang menjadi guru ya, dan saya tahu gitu menjadi guru ya harus
sesuai dengan pedoman tadi ya, Ya. seperti itu. Nah, dari situ kita sama-sama luruskan niat dan tujuan menjadi guru itu apa. Kita sama-sama bertujuan untuk menuntun segala potensi anak-anak sebagai generasi terbaik pada zamannya ya Bu. Kira-kira nih Bu, hal lain apa yang akan Ibu lakukan terkait permasalahan Ibu yang tadi? Oh iya, mungkin saya akan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, ditambah dengan ice breaking atau games. Kemudian juga kegiatan belajar mengajar ya menggunakan media yang interaktif. Dari hal tersebut mungkin bisa menumbuhkan minat dan motivasi siswa ya, terutama di biologi ini. Kemudian juga saya harus meningkatkan kompetensi KSE diri saya ya. Dan juga ya untuk meningkatkan kompetensi KSE murid-murid saya juga gitu. Jadi sama-sama keduanya belajar lagi lah Pak. Hmm, luar biasa Ibu idenya. Nih tapi saya mau nanya nih, tapi mohon maaf ya sebelumnya ya Bu ya. Kalau Iya misal Pak. di rating nih Bu, nilai dari 1 sampai 10, kira-kira berapa nilai metode itu untuk meningkatkan minat belajar murid Ibu? Kalau saya berikan peringkat kayaknya itu nilai 8 atau 9 deh Pak. Hmm, Ya. oh keren sih udah 89. Tapi selanjutnya apa saja sih rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu? Ya, hal yang akan saya lakukan mungkin harus segera ya melaksanakan kegiatan ini. Yang pertama itu ada saya harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, saya harus melakukan pembelajaran yang bervariasi, kemudian juga agar tidak bosan, tidak boring, saya harus melakukan speaking yang menarik gitu kan. Dan juga saya harus update lagi ya tentang berbagai informasi bagaimana caranya mengajar yang berpihak pada murid dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa. Kira-kira nih Bu, berapa lama Ibu membutuhkan waktu untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama ya Pak ya, karena hal ini akan saya lakukan secepatnya deh, mumpung saya ada ide, ada semangat ya, saya akan lakukan secepatnya untuk proses itu. Tapi kalau hasil kan atau pencapaian kan butuh waktu dan proses ya Pak ya. Jadi Betul, yang akan saya lakukan sesegera mungkin gitu Pak. betul Bu. Nah, kapan nih? Kan kata Ibu bilang tadi sesegera mungkin. Nah, sesegeranya itu kapan Ibu melaksanakan rencana ini? Mulai besok deh Pak ya. Besok. Lebih cepat lebih baik. Mulai besok saya semangat lagi dan mungkin mulai malam ini saya harus bisa nyusun strategi ya. Bagaimana membuat RPP, bagaimana membuat media-media yang menarik gitu kan, yang bisa menunjang pembelajaran biologi di kelas gitu. Hmm, bagus, itu luar biasa. Emang kalau niat baik itu nggak boleh ditunda-tunda ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu nih, dalam melaksanakan tadi tuh rencana-rencana, menurut Ibu siapa yang akan membantu Ibu melaksanakan perbaikan yang Ibu setelah rencanakan? Mungkin saya akan mengajak rekan sejawat, ya terutama rekan saya sesama guru biologi, ya di situ kami mungkin akan saling mengingatkan dan saling memotivasi, juga saling membantu jika ada kesulitan, gitu Pak. Komitmen seperti apa yang Ibu Epa akan lakukan? Saya akan konsisten, ya. Saya konsisten dengan cara senantiasa memperbaiki cara mengajar saya. Kemudian saya konsisten untuk
mencari bahan atau materi ya yang menarik untuk siswa. Saya juga harus konsisten untuk melakukan praktik baik dengan rekan sejawat saya minimal gitu. Luar biasa Bu Epa, alhamdulillah Ibu Epa sudah menemukan solusinya. Mudah-mudahan ya Bu, kita semua sesama guru menjadi guru yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang lebih baik mulai sekarang ya Bu ya. Tetap semangat ya Bu Epa ya. Terima kasih Pak atas sharing-sharingnya nih. Alhamdulillah saya sudah sedikit lega ya, sudah bisa mengungkapkan isi hati saya. Terima kasih juga Pak Lala sudah mendengarkan keluhan saya ini. Iya, sama-sama Bu. Nanti kalau ada waktu lagi kita bicara lagi ya Bu. Kalau sekarang masih kurang, nanti ada juhur saya sudah tidak ada jam lagi. Barangkali Ibu mau ngobrol-ngobrol lagi. Gitu aja ya Bu ya. Ini sebentar lagi saya ada jam nih. Kayaknya mau masuk nih. Oh, oke Pak. Iya, terima kasih ya Pak ya. Sekali lagi saya ucapkan. Mari Pak. Mari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Pak Lala. Selamat sore Bu Epa. Gimana kabarnya Bu Epa? Alhamdulillah baik Pak Lala. Gimana nih kabar Pak Lala juga? Alhamdulillah sehat juga Bu Epa. Oh iya, Pak Lala katanya ada yang mau dibicarakan ya sama saya. Betul Bu, tapi kira-kira nih ngeganggu enggak nih kalau saya pengen ngobrol nih, sharing-sharing ke Bu Epa. Enggak sih, kebetulan hari ini saya jadwal ngajarnya kosong. Saya hari ini sedang piket Pak, nggak apa-apa. Mm-mm. Boleh. Eh, Kira-kira mau bicara tentang apa sih ini Pak Lala? Ya, terima kasih nih Bu Epa ada waktu. Ini Bu, ada yang ingin saya ceritakan pada Ibu. Ini berkaitan tentang permasalahan di kelas. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas itu kurang antusias Bu. Eh, jadi kayak males-malesan dalam menerima pembelajaran dari saya. Saya jadi bingung ini Bu. Oh, begitu ya. Jadi Pak Lala saat ini sedang mempunyai permasalahan di kelas bahwa siswa itu kurang antusias menerima pembelajaran. Gitu ya, Pak ya. Iya Bu, betul seperti itu Bu. Baiklah, kalau begitu. Menurut Pak Lala, saat ini apa yang bisa diharapkan dari obrolan dengan saya? Hmm, ini saya ingin sharing ke Ibu biar saya berharap saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya Bu tentang kurangnya antusias murid-murid yang saya ajar Bu. Jadi Pak Lala menginginkan solusi atas permasalahan kurang antusiasnya murid-murid Bapak di kelas. Betul begitu ya Pak ya. Iya betul sekali Bu Epa, betul. Terima kasih Pak Lala sudah mau bercerita kepada saya tentang permasalahan Pak Lala ini. Coba nih, menurut Pak Lala, memang hal apa sih yang membuat murid-murid itu menjadi kurang antusias dalam pembelajaran Bapak selama ini? Hmm, Kalau saya ingat kembali ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama mungkin pembelajaran saya ini membosankan Bu. Saya mungkin terlalu monoton, masih teacher center Bu. Saya masih banyak omong, masih terlalu banyak dominan dalam berbicara di depan kelas. Sini, ya. Cerita di kelas, di depan murid-murid saya. Dan yang kedua mungkin saya kurang memberikan kesempatan
kepada murid saya untuk menyampaikan pendapatnya. Saya hanya nerangin aja. Oh, hmm, Heeh. Saya tidak memberi kesempatan murid saya untuk berpendapat aktif atau berbicara pada pembelajaran saya. Mungkin itu permasalahannya, Bu. eh, Bapak seperti terlihat teacher center, Teacher mungkin center, seperti Bu. itu ya, Iya, Bu. kalau saya simpulkan. Nah, kira-kira nih menurut Pak Lala, apa sih yang bisa membuat murid Bapak itu menjadi antusias gitu untuk mengikuti pembelajaran Bapak di kelas? Kalau menurut saya sih, Bu, ya, murid-murid saya sepertinya menginginkan pembelajaran yang asik, Bu, yang interaktif, yang menyenangkan kayaknya ya, tidak monoton, tidak hanya ngedengerin. Jadi murid pengen aktif juga di pelajaran saya, mungkin seperti itu, Bu. Ya, jadi intinya Bapak ingin murid-murid mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton. Eh, nah, kalau misalkan kondisi yang menyenangkan itu dibuat rating atau level ya, Iya. misalkan 1 sampai 10, situasi Palala ini sekarang berada di level berapa Pak kira-kira? Kalau saya ngelihat kondisi sekarang ya, Bu, ya, kira-kira masih di level 6 kayaknya sih, Bu. Karena saya dalam melakukan kegiatan belajar mengajar itu saya terlalu dominan dalam berbicara. Saya kurang memberikan kesempatan murid saya menyampaikan pendapatnya. Kemudian sumber yang saya gunakan hanya berupa buku teks, Bu. Saya tidak pakai media-media yang lain, hanya seperti itu, Bu. Baik Pak, masih di level 6 ya. Ya, Bu. Berarti eh, butuh peningkatan. Nah, di sini kalau misalkan nanti ke depannya ada perubahan ya menurut Bapak, pengennya naik ke level berapa nih Pak? Ya, kalau misalkan dari 1 sampai 10, dari sekarang saya di level 6 ya, tidak muluk-muluk lah, Bu, antara level 8 atau level 9 lah, Bu. Level 8 atau level 9 Ya, atau level 8 ya lah. luar biasa. Level 8 itu sudah luar biasa Pak ya. Udah bagus menuju sempurna. Nah, untuk mencapai level 8 itu ya, adakah ide atau rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan antusiasme murid di kelas dalam pembelajaran Bapak ini? Hmm, Mungkin saya akan lakukan agar pembelajaran lebih menyenangkan yang pertama, dan mungkin saya akan melibatkan murid untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Saya akan menambahkan ice breaking ataupun games di sela-sela pembelajaran saya. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, oke, idenya bagus sekali tuh Pak. Ya, jadi Bapak akan mendapatkan ice breaking atau games ya di sela-sela pembelajaran. Sangat bagus. Tapi adakah strategi lain selain ice breaking dan games? Hmm, Selain itu mungkin saya akan menambahkan sumber belajar lainnya, Bu. Sumber belajar lainnya? Iya, Ya. Bu. Sumber belajar seperti apa ya? Apa bisa dijelaskan mungkin Bapak Lala? Ya, Bu, saya akan menambah sumber belajar. Kan yang awalnya tadi teacher center, saya mungkin nanti belajar menggunakan dari video, misalnya video YouTube, bisa juga pakai artikel-artikel dari blog atau tulisan-tulisan ilmiah di internet yang menyebabkan pembelajaran saya mungkin bisa lebih menyenangkan, Bu. Ya ide-ide yang Pak Lala sampaikan tadi sungguh luar biasa ya. Pak Lala menambahkan ice breaking, menambahkan games, juga akan menggunakan berbagai sumber belajar yang nantinya akan membuat murid-murid itu antusias gitu dalam pembelajaran Bapak di kelas. Nah, ke depannya ya Pak, rencana apa gitu bagi Pak Lala untuk selanjutnya dan bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang tadi itu. Untuk langkah-langkahnya ya, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, yang berpusat pada murid atau student center,
dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti YouTube, artikel-artikel ya. Jadi kemudian yang kedua, saya akan bertanya kepada siswa saya, apa bakat dan minat murid-murid saya. Istilahnya Hmm. saya akan memberikan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi memang senang mengerjakan tugas atau mengerjakan atau ikut dalam pelajaran saya. Oh, bagus sekali tuh rencana Pak Lala ya. Mudah-mudahan bisa berhasil loh Pak rencana tersebut. Amin, amin Bu, amin Bu. Ya, ya. Nah, sekarang ya setelah Bapak mempunyai berbagai macam rencana, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan rencana tersebut? Mungkin secepatnya Bu, karena saya udah ada niat, dapat juga dari tadi alhamdulillah ada solusi-solusi yang tadi saya sampaikan. Nanti malam saya akan membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan Bu, yang berpusat pada murid dengan menggunakan banyak sumber untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan pembelajaran tanpa ada unsur paksaan. Saya akan menyerahkan pilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Iya, betul sekali Pak. Bapak tadi ya akan melaksanakan lebih cepat, lebih baik gitu kan. Betul. Mungkin nanti malam rencana Pak Lala akan membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid itu sangat luar biasa. Motivasi ini jangan disia-siakan Pak, harus segera dieksekusi mungkin ya. Iya, Nah, Bu. adakah akan ada yang membantu Pak Lala nih dalam pelaksanaan untuk melaksanakan rencana-rencana kegiatan tersebut? Mungkin saya akan minta bantuan guru lain, Bu, seperti Pak Irwanda yang sudah berpengalaman, Pak Ari yang juga mumpuni nih. Saya lihat beberapa kali pembelajarannya sangat menarik, Bu. Mungkin saya meminta bantuan dari guru-guru tersebut, Bu. Tuh guru-guru yang luar biasa tuh, Pak Irwanda dan Pak Ari itu, Bu. Ya, betul sekali ya Pak. Jadi Pak Lala akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat ya. Betul, Bu. Contohnya Pak Ali, tadi ada Pak Edi yang lebih berpengalaman. Nah itu sungguh ide yang sangat bagus sekali dan ide yang harus segera dilaksanakan seperti itu. Betul, Bu. Nah, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru yang bisa membantu saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, Bu, yang berpusat pada murid. Baik Pak Lala, kita sudah berada di akhir perbincangan ini ya. Bu. Dan saya tidak sabar ini nanti mendengar cerita-cerita Pak Lala lagi ke depannya. Apakah Pak Lala akan berhasil atau tidak nih dalam melakukan perubahan ini. Saya doakan sih mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Nanti kita akan bertemu di lain kesempatan. Tapi sebelumnya nih kira-kira apa yang Pak Lala dapatkan ini dari sharing kita ini, dari perbincangan hari ini kita ini nih. Alhamdulillah, Bu, selama perbincangan ini saya mendapatkan gambaran ya, Bu, ya, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, terutama bisa merubah nih mindset saya yang tadinya teacher center ya bisa menjadi student center gitu, Bu. Ya, oke baik Pak Lala, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ide-ide Pak Lala itu sebenarnya sungguh luar biasa, tinggal eksekusi bagaimana kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin kalau ada waktu kita akan ngobrol seru lagi ya Pak ya. Ya, Hmm. baik, Bu. Terima kasih nih, Bu Eva. Maaf nih udah mengganggu waktunya ya. Terima kasih, Bu Eva. Terima kasih, terima Iya, kasih. sama-sama Pak Lala. Ya, Assalamualaikum, Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.